Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Laila Helut. Kita akan belajar pada bab kedua dengan pokok bahasan elastisitas dan hukum Hooke. Dengan kompetensi dasarnya, yaitu kompetensi dasar 3.2, menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kompetensi berikutnya 4.2, melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Nah, dalam pokok bahasan elastisitas dan hukum Hooke ini, apa saja yang kita pelajari? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, ada elastisitas yang akan menjelaskan tentang besaran-besaran yang terlibat dalam elastisitas, yaitu tegangan, regangan, modulus elastisitas atau yang lebih kita kenal dengan modulus Young, kemudian batas elastisitas. Berikut tentang hukum Hooke yang kita pelajari dalam hukum Hooke, yaitu yang pertama hukum Hooke itu sendiri, kemudian energi potensial elastis, yang ketiga tetapan gaya pada benda elastis, dan yang keempat adalah susunan pegas. Nah, mari sama-sama kita masuk pada materinya. Seperti kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang elastisitas, berarti tentang benda yang elastis. Kalau dia elastis, pasti kita punya gambaran tentang benda-benda yang apabila kita menggunakan gaya, dia akan mengalami perubahan. Nah, perubahan bentuk. Tapi ketika gaya itu dihilangkan, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, benda-benda elastis ini kita temukan di kehidupan sehari-hari. Misalkan karet, itu sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana kita terapkan dalam pembelajaran fisika? Nah, kita lihat elastisitas. Di sini kita akan bicara tentang yang pertama tentang regangan dan tegangan. Nah, kita lihat apa itu yang dimaksud dengan tegangan. Nah, tegangan itu adalah besar gaya yang bekerja pada suatu benda pada luas penampang tertentu yang secara matematika dinyatakan dengan F per A. F itu adalah gaya dan A itu adalah luas penampang. Gaya dengan satuan Newton, kemudian luas penampang meter persegi, sehingga tegangan itu satuannya adalah Newton per meter persegi. Bagaimana dengan regangan? Nah, regangan itu sendiri adalah perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan. Secara matematikanya dinyatakan dengan E sama dengan delta L per L0. Nah, delta L ini adalah selisih atau terjadi pertambahan panjang. Ya kan, L0 itu adalah panjang mula-mula. Nah, delta L itu adalah panjang akhir dikurangi panjang awal. Tadi dinyatakan dengan pertambahan panjang. Kemudian L0 adalah panjang mula-mula dan LT adalah panjang benda akhir. Nah, kita lihat lagi tentang modulus Young. Apa itu modulus Young? Adalah besar gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk meregangkan benda. Dinyatakan dengan Y sama dengan tegangan per regangan. Nah, persamaan yang awal tadi, tegangan itu dari gaya per luas penampang. Sedangkan regangan itu adalah delta L per L0 atau pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Setelah disederhanakan, maka modulus Young atau Y itu dia sama dengan F kali L0 atau gaya kali panjang awal dibagi dengan A atau luas penampang dikali dengan pertambahan panjang. Ini adalah keterangannya. Y adalah modulus Young, satuannya adalah Newton per meter persegi, tegangan Newton per meter persegi, regangan
kemudian gaya Newton, luas permukaan adalah meter persegi, pertambahan panjang meter, dan panjang mula-mula satuannya adalah meter. Nah, selanjutnya kita lihat tentang batas elastis. Nah, kalau kita berbicara tentang batas elastis, berarti benda-benda elastis itu dia pasti memiliki batasannya. Nah, batasannya seperti apa akan kita lihat sama-sama. Jadi, sifat elastisitas benda memiliki batas sampai pada nilai gaya tertentu. Nah, kalau kita memberikan gaya melebihi batas elastisitasnya, maka tentu saja benda itu tidak akan kembali ke bentuk semula apabila gaya itu hilang. Nah, ini bisa dijelaskan dalam kalimat ini bahwa apabila gaya yang diberikan lebih kecil daripada batas elastisitas, benda akan kembali ke bentuk semula ketika gaya tersebut dihilangkan. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa apabila gaya yang diberikan lebih besar daripada batas elastisitas benda, maka benda tidak dapat kembali ke bentuk semula. Artinya benda secara permanen berubah bentuk. Nah, misalkan pegas. Pegas itu punya batas elastis. Kalau kita tarik pegas itu dengan gaya tertentu melebihi batas elastisnya, maka pegas tersebut tidak akan kembali ke bentuk semula. Nah, ini bisa kita lihat pada grafiknya. Hubungan antara gaya, ini grafik gaya, dengan pertambahan panjang. Nah, dari titik 0 sampai di A, ini benda masih bersifat elastis. Sampai ke titik B, ini sudah mencapai batas elastis. Berarti daerah ini adalah daerah deformasi elastis. Artinya, mulai dari titik 0 sampai ke titik B, benda ini masih daerah sini, benda ini masih berada pada daerah elastis. Ketika kita tarik melewati titik B sampai ke titik C, nah titik C ini sudah merupakan titik tekuk. Hampir-hampir dia menuju batas, melebihi batas elastisnya. Dari titik C ke titik D sampai turun ke bawah, titik patah, berarti daerah dari B sampai ke D sini, batasan sini adalah deformasi plastis. Nah, artinya apa? Ketika kita kenakan gaya sampai pada daerah sini, titik B sampai D, gaya ini kita hilangkan, maka benda ini tidak akan kembali lagi ke bentuk semula. Berarti dia sudah termasuk plastis. Bisa dimengerti ya. Nah, bagaimana kalau kita lihat pada contoh soal berikut ini. Nah, seutas kawat memiliki diameter 0,35 mm dan panjang 2 meter. Kawat ditarik dengan gaya 5 Newton sehingga bertambah panjang 0,6 mm. Hitunglah tegangan, regangan, modulus, dan modulus Young. Berarti ada 3 besaran yang ditanyakan, yaitu tegangan, regangan, dan modulus Young. Kita lihat pertama tentang tegangan. Nah, masih ingat tadi konsepnya? Tegangan itu adalah gaya dibagi dengan luas penampang atau luas permukaan kawat. Kita jabarkan lagi. Nah, gayanya tetap, setelah sini gayanya adalah 5 Newton. Di sini dia berubah menjadi VR kuadrat. Kenapa? Karena luas ini adalah dia menyangkut luas kawat. Berarti dia sama dengan keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu adalah VR kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya. Gaya itu adalah 5 Newton. Kemudian dibagi dengan 22/7 itu adalah nilai V-nya. Nah, 0,35 kali 10 pangkat min 3 karena di sini milimeter, kita rubah milimeter menjadi meter sehingga dia 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Nah, kuadrat ini kan dari sini nilai VR kuadrat. Nah, bisa kita lihat.
dari sini, oke, kita lanjut lagi dengan contoh soal. Kita lihat sama-sama untuk soal ini. Seutas kawat memiliki diameter 0,35 mm dan panjang 2 meter. Kawat ditarik dengan gaya 5 Newton sehingga bertambah panjang 0,6 mm. Pertanyaannya adalah hitunglah tegangan, regangan, dan modulus Young. Nah, kita lihat pertama untuk penyelesaian tegangan. Tadi konsep tegangan adalah gaya dibagi dengan satuan luas. Nah, konsep ini berubah. Luas ini kan dia menyatakan luas penampang kawat. Nah, karena bentuknya lingkaran, dia penampang, maka dia dihitung dengan konsep VR kuadrat. Masukkan nilainya, gayanya adalah 5 Newton, kemudian nilai V adalah 22/7. Nah, 0,5 kali 10 pangkat min 3, ini dari sini 0,35 mm di bawah atau dirubah satuannya menjadi meter persegi. Karena kita tahu bahwa satuan panjang itu adalah, besaran panjang itu satuannya adalah meter. Milimeter dibawa ke meter adalah 10 pangkat minus 3 dikuadratkan. Nah, kuadrat yang ini hasil dari yang ini, VR kuadrat. Nah, bilangan-bilangan ini setelah dikuadratkan, ini 0,35 dikuadratkan, kemudian dikali 22/7, nah 22/7 ini kan 3,14, tinggal kita kali aja. Maka hasilnya adalah 1,2987. Nah, bisa kamu perhatikan. Nah, 1,2987 di sini terjadi perubahan 10 pangkat 7. Pasti kamu sudah paham bahwa yang ini, kalau dia pembagian seperti ini kan 10 ini, dia naik ke atas jadi 5 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 0,385. Berarti 5 dibagi dengan 0,385. Hasilnya adalah 12,987 dikali dengan 10 pangkat 7 ini ketika koma ini berpindah ke sebelah kiri. Kemudian nilai regangan. Regangan itu adalah pertambahan panjang atau perubahan panjang dibagi dengan L0 atau panjang mula-mula. Nah, di sini 0,6 mm dibawa lagi ke meter sama dengan 0,6 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 2 adalah nilai panjang kawat tadi. Nah, hasil regangannya adalah 3 kali 10 pangkat minus 4. Nah, perhatikan di sini kenapa tidak ada satuannya. Karena di sini meter dibagi dengan meter berarti habis. Nah, regangan itu hanya menyatakan nilainya aja 3 kali 10 pangkat minus 4. Untuk modulus Young, nah modulus Young itu adalah tegangan dibagi ya dengan regangan. Nah, tegangannya hasilnya adalah 1,2987 kali 10 pangkat 7 dibagi dengan regangan 3 kali 10 pangkat minus 4. Nah, ini kan naik ke atas, ya jadinya 10 pangkat 7 kali 10 pangkat 4. Berarti 1,2987 dibagi 3 adalah 4329 ya kali 10 pangkat 10. Berikutnya kita lanjut dengan hukum Hooke. Nah, hukum Hooke ini kita lihat sama-sama. Nah, apa saja yang kita bicarakan. Nah, hukum Hooke ini menyatakan bahwa apabila pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya, pada pegas akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda dari titik seimbangnya, tetapi arahnya berlawanan. Jadi kalau bendanya kita tarik begini, maka gaya pemulihnya dia akan balik. Karena ketika gaya ini kita selesai tarik, dia akan kembali ke posisi semula. Nah, kembali ini berarti dia berlawanan arah dengan tadi awal kita tarik ke arah kanan atau kiri. Nah, kalau kita tarik ke kanan, maka pemulihnya ke kiri. Kita tarik ke kiri, maka pemulihnya adalah ke kanan. Nah, saling berlawanan arah. Nah, ini F sama dengan K kali delta X. Biasanya kalau di
buku-buku yang kamu temui itu F sama dengan minus K kali delta X. Minus itu menyatakan arahnya berlawanan. Nah, kita lanjut. Nanti untuk percobaan hukum Hooke ini bisa kamu lihat pada link video atau YouTube ini. Nah, perhatikan untuk energi potensial dan tetapan pegas benda elastis. Nah, energi potensial itu adalah EP sama dengan 1/2 K kali delta X. Nah, tetapan pegas benda elastisnya. Nah, ini adalah tetapannya. K sama dengan modulus Young kali luas penampang dibagi dengan panjang mula-mula. Nah, perhatikan gambar yang ini. Nah, ini panjang mula-mulanya yang di atas ini sampai sini. Nah, ini panjang mula-mulanya. Ketika diberi beban, maka ruang ini adalah pertambahan panjang. Hukum Hooke pada susunan pegas. Nah, pegas ini kita bisa susun secara seri dan paralel. Bagaimana bentuk susunan seri serta persamaannya? Nah, ini susunan serinya. Dia ini satu pegas, ini ada 2 pegas. Maka susunan seri itu adalah 1/K sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2. Bisa juga seterusnya. Atau dia bisa ditambah 1/Kn. Nah, N itu adalah tak terhingga berapa pegas. Kemudian susunan paralel bentuknya seperti apa? Nah, dia bersebelahan K1, K2. Nah, bisa juga ke bawah tapi dia dipisahkan dengan satu bebannya. Nah, ini K sama dengan K1 tambah K2. Seterusnya bisa apabila dia lebih dari 1 pegas. Contoh soal. Nah, Rapip melakukan praktikum menggunakan neraca pegas. Saat neraca diberi beban 2 kg, pegas bertambah panjang 8 cm. Jika Rapip mengganti beban sebesar 4 kg, berapakah pertambahan panjang pegas? Berarti ada 2 kali pertambahan panjang. Kita lihat pertama yang konstanta pegasnya. Nah, ini adalah konsep konstanta pegas tadi, F sama dengan K kali delta X. Di sini gayanya itu ada dapat dari massa benda pertama, karena di sini ada 2 buah benda. Bendanya 2 kg dan benda kedua adalah 4 kg. Berarti ada M1 kali G. Nah, M1 kali G ini, kalau kita lihat F ini, di hukum Newton, berarti F sama dengan M kali A, massa kali percepatan. Nah, kalau pegas, percepatannya ke bawah, itu percepatan akibat gravitasi. Sehingga M-nya M dikali G, itu adalah gaya. Sama dengan K kali delta X. M1 ini 2 kg dikali dengan 10. Di sini tidak menyatakan nilai gravitasi, tapi kita menggunakan tetapan gravitasi umum yaitu 10 meter per second kuadrat dikali dengan K 0,08 meter, itu 8 cm di bawah ke meter. Nah, nilainya tinggal kita kalikan, 2 dikali 10 dibagi dengan 0,08. Hasilnya adalah 250 Newton per meter. Nah, berapa pertambahan panjangnya? Nah, kita lihat nih, pertambahan panjang. Kita masih menggunakan konsep yang sama. Namun, pertambahan panjang yang ditanyakan sini adalah ketika benda kedua digantung. Maka M2 kali G sama dengan K delta X2. Nah, delta X2 yang kita cari nih. Berarti kita masukkan nilainya 4 kg massa benda 2 yang ini. Kemudian kali tetapan gravitasi. Percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat sama dengan 250 Newton meter. Dapat dari mana ini? Dari nilai yang ini. Dikali delta X2. Nah, delta X2 kita keluarkan variabel delta X2 karena ini yang ditanyakan. Maka dia sama dengan 4 kg dikali dengan 10 meter per second kuadrat per 250. 40 kg dibagi dengan 250 hasilnya berapa ya? 0,16 meter. Kita rubah ke cm. Dia jadinya adalah 16 cm.